Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana sebagai moderator dan juga sebagai pemateri. Baik, saya akan memberikan penjelasan beberapa fungsi dari bimbingan dan konseling. Yang pertama, fungsi adaptasi, yaitu fungsi yang membantu pelaksana pendidikan untuk menyelesaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseling. Dengan menggunakan informasi yang memadai mengenai konseling atau konselor dapat membantu para guru dalam memperlakukan konseling secara tepat. Baik dalam menyusun materi sekolah atau madrasah, memilih metode pembelajaran maupun menyusun metode pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya. Sebagai contoh yaitu melakukan kerjasama antar guru atau rekan kerjanya dengan baik. Yang kedua, fungsi fasilitas, yaitu memberikan kemudahan kepada konseling dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseling. Contohnya, memberikan perhatian lebih kepada para siswanya dan memberikan wadah atau ruang kepada para siswanya agar bisa terbuka dalam hal permasalahannya. Yang ketiga, fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseling agar membantu menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Sebagai contoh, sebagai konseling atau guru BK, kita harus menyesuaikan diri kita kepada siswa yang kita ajar, agar siswa tersebut tidak canggung kepada kita untuk menceritakan masalahnya yang dihadapinya. Dan sebagai konseling atau guru BK-nya dapat memberikan solusi terhadap permasalahannya tersebut. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan kepada teman saya, yaitu Saudari Nursinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nursinta ingin melanjutkan pemaparan yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan 4 fungsi bimbingan dan konseling dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi pengembangan konselor dan personal sekolah atau madrasah lainnya secara sinergi sebagai teamwork, berkolaborasi atau bekerja sama, merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu konseli mencapai tugas-tugas pengembangannya. Teknik bimbingan yang dapat digunakan di sini adalah pelayanan informasi atau curhatan terhadap curhatan pendapat. Dan yang kedua yaitu fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik yang menyangkut dengan kepribadian, sosial,
belajar maupun karir. Teknik yang dapat digunakan di sini adalah counseling dan remedial thinking. Yang ketiga yaitu fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling, sehingga konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. Konseli melakukan interferensi terhadap konseli. Itulah penjelasan dari Saudari Nursinta. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudara Aditya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Purnama Irwan, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, program studi Bahasa dan Sastra Daerah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi BK dan kaitannya dengan pembelajaran di sekolah. Fungsi BK yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu fungsi BK mengenai pemahaman. Jadi, bimbingan dan konseling berfungsi untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai dirinya sendiri atau potensi yang ada pada dirinya serta kepada lingkungannya. Jadi, hal pertama yang perlu kita lakukan sebagai seorang guru untuk memberikan pemahaman yang baik kepada siswa itu adalah dengan meningkatkan kepercayaan diri kepada siswa tersebut. Bagaimana caranya kita meningkatkan kepercayaan diri kepada siswa itu? Caranya dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensinya atau minat dan bakat yang siswa itu miliki. Yang kedua, fungsi BK yang saya akan jelaskan yaitu fungsi BK sebagai preventif. Jadi, bimbingan dan konseling berfungsi untuk memberikan arahan-arahan mengenai permasalahan-permasalahan ketika siswa itu melakukan perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri, yang tentunya dilengkapi dengan pencegahan. Bagaimana ada beberapa hal atau ada beberapa permasalahan yang sering terjadi di sekolah. Contohnya yaitu permasalahan tentang bahaya merokok. Bagaimana caranya kita agar siswa itu terhindar dari bahaya merokok? Caranya kita memberikan beberapa kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh rokok tersebut, baik dalam kerugian segi kesehatan ataupun kerugian-kerugian dalam segi biaya atau materi. Yang ketiga atau yang terakhir, fungsi BK yang saya akan jelaskan yaitu fungsi BK sebagai penyalur. Jadi, fungsi BK yang satu ini berfungsi untuk membimbing, konseling dalam membantu untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler atau jurusan ataupun program studi agar karir siswa ini dapat berjalan dengan lancar atau baik. Contoh, di sebuah sekolah ada 2 jurusan, yaitu IPA dan IPS. Kedua jurusan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan sebagai seorang pendidik, maka kita harus menjelaskan kekurangan apa saja, kelebihan apa saja yang dimiliki kedua jurusan ini. Dan apakah sesuai dengan potensi, minat bakat yang dimiliki siswa itu. Ketika siswa itu sudah memilih dengan pilihannya sendiri, dengan pemikirannya sendiri, maka otomatis siswa ini tidak akan menyesal ke depannya. Yang kita sering mendengar bahwasannya ada siswa yang salah pilih jurusan. Kan begitu biasanya kita dengar. Tapi karena dia tahu potensi pada diri sendiri, maka bahasa tersebut
atau pemikiran tersebut akan hilang dan karir dari siswa ini akan berjalan dengan lancar. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah hasil penjelasan mengenai fungsi-fungsi bimbingan dan konseling dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.